Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Hardan Yunus, NIM 19.2300 akan mereview beberapa poin dari video berita Aduh Kinclong, Bank ber-aset Jumbo. Pendahuluan, perbankan merupakan salah satu penggerak utama perekonomian suatu negara yang meliputi konsumsi serta investasi dan kegiatan ekspor impor. Perbankan juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peran perbankan sebagai lembaga intermediari merupakan peran terbesarnya yang fungsinya menyalurkan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada pihak yang mengalami defisit dalam negeri, karena di semua aktivitas ekonomi ada peran perbankan di sana. Sektor perbankan ini mempunyai bobot yang sangat besar di IHSG di tengah tekanan ekonomi yang mulai mereda hingga saat ini. COVID-19 masih saja menjadi tantangan dari rintangan utama bagi perekonomian global, yang termasuk perekonomian dalam Indonesia, yang mana peran perbankan menjadi penggerak perekonomian nasional yang sangat besar. Aktivitas ekonomi yang terhambat karena adanya pembatasan sosial yang memang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus, yang akhirnya juga membuat Indonesia resmi masuk jurang resesi setelah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif, yakni dalam 2 kuartal berturut-turut. Latar belakang laporan keuangan investor dapat mengetahui informasi perusahaan yang menjadi salah satu faktor penentu yang kuat apakah saham yang ditanam akan dikembangkan secara baik dan membawakan hasil yang menguntungkan bagi investor itu yang sendiri. Sangat penting sebagai sumber analisa bagi para investor di pasar modal dengan adanya kinerja atau performance bagi perusahaan untuk menjadi hasil dari banyak keputusan yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen agar mencapai tujuan tertentu secara efektif. Dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisa terhadap data-data yang tercermin dalam waktu orang keuangan tersebut. Oleh karena itu, harus kita paham laporan keuangan dengan baik. Sangat penting ketika kita ingin berprestasi di sebuah saham. Manfaat lain yang dapat diperoleh oleh seorang investor dengan laporan keuangan adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja sebuah perusahaan di masa lalu dan agar bisa memprediksi bagaimana kondisi perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Mengenai terhambatnya ekonomi saat ini masih selalu menekan industri perbankan sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Sektor perbankan masih berusaha pulih dari kredit bermasalah atau non-performing atau NPL, yang mana di samping meraba-raba potensi baru. Pembahasan, adapun pencapaian 5 bank beraset jumbo memperlihatkan bagaimana gambaran kinerja perbankan. Salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia atau yang kita sering dengar yaitu BRI. BRI ini sebagai bank yang memiliki aset paling besar atau terjumbo di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia ini sampai per kuartal 3 atau sampai September 2020 kemarin. Adapun kuartal per Desember 2020 mencapai aset 1.447,85 triliun atau naik 10,9% secara tahunan. Kita lihat pada sisi kreditnya, akan bank fungsinya untuk menyalurkan kredit. Pada kuartal pertama tahun 2020 sedikit penurunan dari 930,73 triliun menjadi 922,97 triliun kuartal kedua, dan pada kuartal ketiga sudah mulai naik lagi sampai 12,38 triliun menjadi 935,35 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Bahkan saat dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2019 lalu sudah juga naik sebanyak 5% secara tahunan. Adapun hal yang sama
juga terjadi pada pendapatan bunga. Hasilnya ini menjadi salah satu tumpuan utama pendapatan perbankan di 3 bulan pertama. Bank Rakyat Indonesia memperoleh bunga bersih sebesar 20,97 triliun pada kuartal pertama tahun 2020. Kemudian naik lagi pada kuartal kedua sebesar 36,5 triliun. Kemudian bertambah lagi sekitar 16,5 triliun menjadi 53,05 triliun di tahun 2020. Tapi meskipun kalau dibandingkan dengan tahun 2019, laju angkanya ini masih turun sekitar 7,8% dari September 2019. Sementara itu, dana pihak ketiga atau DPK yang telah dikumpulkan oleh Bank BRI, angkanya juga terus bertambah dari awalnya 1028,99 di kuartal pertama, namun bertambah menjadi 1072,5 pada kuartal kedua, dan pada kuartal ketiga pada saat itu menjadi tembus 1131,93 triliun atau bertambah sebanyak 59,4 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020 dan sampai 18 pada periode sama dari tahun lalu. Dari sinilah BRI menghasilkan laba bersihnya hingga 14,12 rupiah dengan kuartal pertama tahun 2020, yakni 8,16 pada kuartal kedua, 10,17 dan kuartal ketiga 14,12 triliun. Namun walaupun masih dalam kondisi pandemik, ternyata yakni 4,9% kalau dibandingkan dari periode yang sama pada tahun 2019 lalu. Kenaikan pada kuartal ketiga tahun 2020, investor memberikan respon positif terhadap kinerja Bank BRI sehingga saham BRI terus meningkat, bahkan menembus angka 4.000 per sahamnya, dan sepertinya akan terus meningkat lagi dengan diketahuinya Bank BRI akan melakukan aksi korporasi yang berkaitan dengan pengembangan bisnis UMKM. Penutup, menurut saya, jika ingin terus maju di tengah kondisi seperti ini, sekarang alangkah baiknya perbankan perlu melakukan manajemen risiko secara cermat dan menggunakan strategi yang kreatif dan inovatif dalam menghadapi kondisi serba tidak menentu saat ini. Dan sebaiknya bank harus segera secepat mungkin beradaptasi dengan kondisi yang ada agar kembali eksis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.